Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anelia Rizka dari kelompok 2 sebagai moderator, dan anggota kelompok saya yang bernama Nadia Wahyu Ananda baik menjelaskan tentang perkembangan batita usia 1-2 tahun. 1. Pengertian batita. Anak pada usia 1-2 tahun mengalami perkembangan motoriknya yang semakin baik yang ditandai dengan berbagai kemampuan gerak baik tangan maupun kakinya. Pada usia 18 bulan, umumnya seorang anak mulai bisa berlari tanpa terjatuh, menaiki anak tangga, dan memainkan jari-jarinya dengan terampil. Dalam hal ini, selain perkembangan motorik yang disignifikan, juga perkembangan dalam hal keseimbangan anak menjadi semakin baik. Anak umumnya akan dapat berdiri dengan memainkan objek, melemparkan benda-benda, melompat. Pertumbuhan dan ciri-ciri fisik batita umur 2 tahun yang mampu dilakukan pada usia dini. 1. Naik tangga dan berlari-lari. 2. Mencoret-coret pensil pada kertas. 3. Dapat menunjukkan satu atau lebih bagian tubuhnya. Selanjutnya menyambut 3-6 kata yang mempunyai arti seperti bola, piring, dan sebagainya. 5. Memegang cangkir sendiri. 6. Belajar makan minum sendiri. Dan yang ketujuh, nasihat orang tua dan pengasuh. Selanjutnya, nasihat untuk para orang tua dan pengasuh antara lain: ajari berjalan di undakan atau tangga. 2. Ajak membersihkan meja dan menyapu. 3. Ajak membersihkan mainan. 4. Ajak mencoret-coret di kertas. 5. Ajari menyebut bagian tubuhnya. 6. Bacakan cerita anak. 7. Ajak bernyanyi. 8. Ajak bermain. Dan yang ke-9, berikan pujian kalau ia berhasil melakukan sesuatu. Selanjutnya, kemampuan motorik pada usia 12-14 bulan. Kemampuan motorik dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu motorik kasar dan halus. Kemampuan berdiri dan berjalan termasuk ke dalam kemampuan motorik kasar. Pada fase ini, anak umumnya sudah mampu berdiri sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Yang kedua, menginjak usia 15-18 bulan. Memasuki usia tersebut, anak umumnya sudah lancar berjalan, bahkan dapat berlari. Yang selanjutnya menginjak usia 19-21 bulan. Ketika anak menginjak usia 19-21 bulan, si kecil tidak hanya suka berlari. Di fase ini, anak sudah mulai bisa dan suka memanjat. Yang selanjutnya yaitu adalah perkembangan persepsual kognitif batita. Perkembangan kognitif anak usia 1-2 tahun yaitu 12-24 bulan saat lahir. Berat otak anak sekitar 27% berat otak orang dewasa pada usia 2 tahun. Berat otak anak sudah mencapai 90% dari berat otak orang dewasa, sekitar 12.000 gram. Baiklah, Nadia akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan berbicara usia 1-2 tahun. Anak usia 1-2 tahun, yang pertama, ceritakan kesibukan Anda. Yang kedua, jadi role model. Yang ketiga, pura-pura bodoh. Yang keempat, tetap nyata. Perkembangan peran sosial. Saat anak masih berusia 2 tahun sering berkata itu punyaku, dan anak usia 2 tahun tidak mau berbagi dengan temannya atau dengan kakaknya, sering merebut mainan, suka merebut mainan. Anak usia 1 tahun, yang pertama berinteraksi dengan orang lain, yang kedua mengungkapkan keinginan, yang ketiga mengenali orang-orang sekitar. Usia 2 tahun, yang pertama merasakan kebersamaan, yang kedua menuntut kepemilikan dan teritori, yang ketiga hubungan dengan lebih banyak orang. Hambatan dalam perkembangan batita. Keterlambatan perkembangan umum merupakan keadaan keterlambatan perkembangan yang bermakna pada 2 atau lebih ranah perkembangan secara garis besar. Ranah perkembangan anak terdiri dari motorik halus dan kasar, bahasa atau bicara, dan sosial atau kemandirian. Sekitar 5-10% anak diperkirakan keterlambatan perkembangan
Data akan kejadian keterlambatan perkembangan umum belum diketahui dengan pasti, namun diperkirakan sekitar 1-3% anak di bawah usia 5 tahun mengalami keterlambatan perkembangan umum. 1. Gangguan perkembangan balita pada usia 13-24 bulan. 2. Gangguan perkembangan balita pada usia 25-36 bulan. Rangsangan atau stimulus untuk perkembangan balita. Yang pertama, stimulus sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Yang kedua, pastikan asupan makanan yang bergizi, seimbang, dan mencukupi untuk si kecil. Yang ketiga, ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang keempat, ajak anak ngobrol dan membaca buku. Yang kelima, selektif memilih mainan. Yang keenam, beri anak kesempatan bereksplorasi dengan sekitar. Yang ke-7, coba ide kegiatan terarah yang bervariasi. Baik, terima kasih kepada Nadia yang telah melanjutkan permateri dari saya. Selanjutnya, saya sebagai moderator, kalau ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.